Mantan kapten tim Persib Bandung Supardi Nasir kepergok sedang sibuk bersama Persija Jakarta. Supardi Nasir yang selama 10 musim memperkuat Persib Bandung akhirnya berlabuh di Persija Jakarta. Hal itu terungkap dari unggahan akun Instagram @persija.ac yang merupakan milik Persija Development. Pada unggahan tersebut nampak Supardi Nasir berada di pinggir lapangan mengenakan seragam Persija Jakarta Development berwarna hitam bersama Direktur Metodologi Persija Jakarta Development Miskardi. Ternyata Supardi Nasir menjadi bagian dari Persija sebagai salah satu pemandu bakat Persija Jakarta Development. Salah satu tugas Supardi Nasir kabarnya mencari bibit-bibit pemain berbakat yang akan digembleng untuk menjadi tulang punggung Persija di masa depan. Supardi Nasir menjadi pencari bakat bukan tanpa sebab. Pengalamannya malang melintang di kompetisi tanah air tidak bisa diragukan. Bahkan penampilannya yang mengkilap di barisan pertahanan Persib Bandung membawa dirinya dipanggil untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Persib Bandung tengah menjalani training center di Yogyakarta sejak Jumat kemarin. TC Pramusim mengingatkan Robby Darwis gelandang Persib Bandung pada masa seleksi di tim Persib, arahan Robert Rene Albert musim lalu. Kala itu Robby dilibatkan dalam TC Persib ke Kota Batam. Adalah masa ia berjuang keras demi mendapatkan kontrak resmi dari klub kebanggaan Bobotoh. Hingga akhirnya ia mendapatkan kontrak tersebut merupakan yang pertama guna bermain di kasta tertinggi Liga 1. Tim asuhan Luis Mia langsung menggelar latihan sore hari pasca kedatangan pada Jumat pagi di lapangan Yogyakarta Independent School. Deddy Kusnandar dan Reky Rahayu dikabarkan menjalani latihan terpisah. Robby Darwis ingin memaksimalkan TC di Yogyakarta sebagai persiapan fase ketiga pramusim. Sebelumnya Persib telah menjalani latihan mandiri. Latihan pramusim di Bandung berjalan 10 hari dan kini TC di Yogyakarta. Persib Bandung mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka siap melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka menjelang Liga 1 2023. Terdapat kabar yang mengemuka di bursa transfer yang mendekati penutupan pada tanggal 20 Juli 2023 bahwa pelatih Persib Bandung Luis Mia berencana untuk melepas lebih dari 5 pemain. Dalam pernyataannya, Luis Mia mengungkapkan bahwa dia berencana untuk bekerja dengan 23 pemain pada musim ini dan akan melengkapi tim dengan 3 pemain yang dipromosikan dari Akademi Persib. Maung Bandung kini mempunyai total 32 personel di skuad, sehingga asumsinya akan ada lebih dari 5 pemain yang akan dilepas oleh Luis Mia. Opsi peminjaman bisa menjadi jalan yang dilakukan Persib, mengingat ke-32 pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak setidaknya hingga tahun 2024 mendatang. Dengan materi pemain solid dan mumpuni, Luis Mia mengutarakan tim bisa bekerja menjadi lebih fokus dan intensif. Situasi yang dihadapi kini, pemain harus bekerja keras menunjukkan performa terbaik agar mereka bisa tetap tinggal di klub dan bekerja bersama pelatih asal Spanyol itu untuk mengarungi Liga 1 2023. Regulasi penambahan kuota pemain asing dari 31 menjadi 51 memang menjadi situasi yang kurang menguntungkan bagi sejumlah pemain lokal. Persib Bandung telah mendatangkan 2 pemain asing tambahan yakni Tyrone Delpino dan juga Alberto Rodriguez Martin. Mereka telah melengkapi kuota pemain asing yang sebelum ini sudah terdapat David Da Silva, Jero Alves, Nick Wipers, dan juga Daisuke Sato. Ketentuan Luis Mia yang akan bekerja dengan 23 pemain membuat para pemain tidak ada yang aman posisinya kini di klub. Luis Mia akan menyeleksi siapa pemain yang layak masuk ke dalam daftar tersebut dan siapa yang akan tersisi pada akhir pemusatan latihan nanti. Bagi Luis Mia sulit untuk menentukan siapa saja pemain yang akan bertahan dan yang akan pergi. Kendati demikian, hal tersebut harus tetap dilakukan. Sejumlah nama pemain seperti nama Ahmad Jufrianto, Erianto, Victor Igbonevo, Nick Wipers, Abdul Aziz, serta Ridwan Ansori yang belakangan menjadi buah bibir Bobotoh, dikabarkan bakal ada yang dilepas ataupun dipinjamkan ke klub lain. Mengingat dari nama di atas ada performanya yang dinilai buruk dan bahkan ada yang belum pernah dimainkan oleh Luis Mia di kompetisi resmi. Pemain yang paling berpotensi dilepas atau dipinjamkan mungkin menggerucut ketiga nama ini. Di antaranya, yang pertama ada Erianto. Erianto belum mendapatkan kesempatan bermain sepanjang Liga 1 2022-2023. Bek kanan ini lebih sering menghuni bangku cadangan
sementara posisinya kerap diisi oleh Henen Herdiana hingga Kakang Rudianto. Erianto hingga kini masih menjadi pemain yang bertahan di Persib Bandung. Tetapi sayang, para bobotoh belum bisa menyaksikan penampilannya hingga saat ini. Pasalnya ketika Persib Bandung menggelar laga uji tanding melawan Dewa United, nama Erianto bahkan tidak masuk dalam line up. Erianto harus bekerja ekstra untuk membuktikan kemampuannya pada Luis Mia saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Nama kedua, Ridwan Ansori. Pemain yang juga belum mendapatkan kesempatan bermain adalah penyerang muda lokal Ridwan Ansori. Sama seperti Erianto, Ridwan Ansori belum berkesempatan menunjukkan kemampuannya di hadapan bobotoh saat bertaruh. Posisi Ridwan Ansori terbilang berat karena harus bersaing dengan 2 pemain asing dan 1 pemain naturalisasi. Duo Samba hampir selalu dipasang Luis Mia sepanjang musim 2022 lalu. Sementara Ezra Walian juga sering dipasang sebagai pengganti. Selanjutnya ada gelandang muda lokal Ferdiansyah yang menit bermainnya lebih kecil di antara trio Garuda Muda Persib Bandung lainnya, seperti Kakang Rudianto dan juga Robi Darwi. Sepanjang musim 2022, Ferdiansyah tampil sebanyak 5 kali dengan total 65 menit bermain. Belakangan Ferdiansyah membuktikan kemampuannya saat uji tanding melawan Dewa United dengan menyumbangkan 1 gol. Meski demikian, persaingan lini tengah Persib Bandung semakin ketat dengan datangnya pemain asal Spanyol Tyrone Del Pino. Demikian daftar pemain Persib Bandung yang menit bermainnya minim sepanjang musim 2022 lalu. 2 pemain asing anyar Persib Bandung, Tyrone Del Pino dan juga Alberto Rodriguez Martin, dijadwalkan bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Kedua pemain asal Spanyol itu kemungkinan sudah bergabung dengan skuad Persib yang saat ini sudah tiba di Yogyakarta untuk menggelar program pemusatan latihan. Tyrone Del Pino maupun Alberto Rodriguez Martin saat ini masih berada di Spanyol. Keduanya tetap mendapatkan program dari Luis Mia untuk berlatih secara mandiri. Jika tidak ada kendala terkait dokumen administrasi, Tyrone Del Pino dijadwalkan sudah gabung berlatih dengan tim yang saat ini berada di Yogyakarta. Begitupun dengan Alberto Rodriguez. Seperti diketahui, selama di Yogyakarta, Persib Bandung juga akan melakoni pertandingan uji coba, salah satunya melawan PSS Sleman. Laga tersebut bukan tidak mungkin jadi debut bagi Tyrone Del Pino dan juga Alberto Rodriguez. Hanya saja jelang laga tersebut, sederet supporter tim Maung Bandung ramai-ramai meminta manajemen dan tim pelatih untuk berpikir ulang bahkan membatalkan rencana uji coba melawan PSS Sleman. Hal itu berkaca pada atmosfer uji coba PSS Sleman melawan Barito Putra di Stadion Maguarjo Sleman Sabtu lalu yang disebut seperti pertandingan barbar. Kerasnya pertandingan menjurus kasar itu diunggah akun Instagram @pengamatSepakBola. Uji coba PSS kontra Barito Putra sore tadi berlangsung kasar dan barbar. Terjadi banyak pelanggaran yang kasar dan berujung keributan. Penonton pun banyak yang lempar-lempar botol ke lapangan. Tulis postingan akun pengamat sepak bola. Sontak uji coba dengan tensi tinggi itu mendapatkan tanggapan dari supporter Persib Bandung di kolom komentar. Liga level tertinggi Indonesia yang saat ini dikenal dengan nama Liga 1 pernah memiliki reputasi apik di Asia. Pada tahun 2008 lalu, Liga 1 yang saat itu masih bernama Indonesia Super League mampu menempati posisi ke-8 di Asia. Saat itu Liga Indonesia juga menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Saat itu Indonesia hanya kalah dari negara Thailand. Namun belakangan Liga 1 mengalami penurunan reputasi. Untuk kawasan Asia Tenggara saat ini Liga 1 hanya mampu menempati posisi ke-6. Peringkat Liga 1 di level Asia pun turun cukup jauh. Kini Liga 1 hanya bisa menempati posisi ke-26 Asia. Liga 1 kalah jauh dari Thailand yang menempati posisi ke-8 Asia. Tentunya begini, sebelum kita berlari kan mesti merangkak dan berjalan. Nah, kalau bicara mau level Asia Tenggara, dari peringkat 6 ke peringkat 2, ya tentu tidak ujung-ujung langsung menaikkan target kita, main di AFC dan menang terus. Jelas Erick Thohir. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus menyebutkan bahwa Liga 1 harus naik kelas. Peringkat kompetisi Indonesia di kawasan ASEAN masih tertahan di urutan ke-6 dan harus bisa lebih baik di masa depan. Saat itu PT LIB menurut Ferry Paulus menyatakan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan transformasi, melainkan melakukan revolusi yang cukup besar untuk memperbaiki Liga Indonesia.
Sepak bola harus naik kelas. Ketika dia terpilih, kami dipecut untuk transformasi yang juga dipantau FIFA. PT LIB melakukan pembenahan. Betul-betul bukan transformasi saja, revolusi juga. Kami melakukan beberapa terobosan untuk menjadikan Liga Indonesia naik kelas. Jelas Ferry Paulo. Sementara, Direktur Programming SCM Harsiwi Ahmad yakin Liga 1 musim baru akan lebih baik. MT Group masih menjadi pemegang hak siar Liga 1 2023 yang nantinya akan ditayangkan di Indosiar dan juga video.com. Harsiwi Ahmad juga memastikan jadwal berlaga di Liga 1 2023-2024. Ada 2 pertandingan yang akan digelar setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu setiap pekannya. Selain itu, dalam sesi konferensi pers Liga 1 2023 yang digelar di studio SCTV Senayan pada Kamis lalu itu pun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan hal baru. Hal baru itu akan ditetapkan pada kompetisi kasta teratas Liga Indonesia mulai musim depan. Salah satunya terobosan yang direncanakan untuk musim depan, hasil diskusi bersama PT LIB, akan ada penetapan standar gaji atau standar pengeluaran klub. Ini untuk menyamakan supaya klub bisa berkompetisi dengan baik. Kami tidak mau klub jor-joran yang akhirnya membangkrutkan mereka. Jelas Erick Thohir.